Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sofia Lutfiasyah dengan NPM 21114041 PM. Saya berasal dari KSPO 20A, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu intelijensi dan bakat. Nah, yang pertama, apa sih intelijensi itu? Intelijensi memiliki banyak pengertian, berdasarkan juga dari beberapa pendapat para ahli. Nah, yang pertama, menurut Taylor pada tahun 1956, bahwasanya intelijensi itu sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri. Jadi, hal ini menekankan bahwasanya intelijensi sebagai kemampuan untuk memahami dan bertindak dengan tepat pada situasi yang dihadapi. Dengan demikian, intelijensi lebih terkait dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri pada situasi yang dihadapi. Kemudian yang kedua, ada juga pendapat para ahli yaitu Freeman, Flynn, kemudian menyebutkan bahwa intelijensi sebagai kemampuan untuk belajar. Jadi, kedua ahli ini menekankan bahwasanya intelijensi sebagai kemampuan belajar. Semakin tinggi intelijensi seseorang, semakin mudah juga seorang itu untuk dilatih dan belajar dari pengalaman. Kemudian yang ketiga, intelijensi itu sebagai kemampuan untuk berpikir abstrak, di mana para ahli ini menekankan bahwasanya intelijensi itu sebagai kemampuan untuk memahami dan berpikir tentang ide-ide, simbol-simbol, atau hal-hal yang bersifat abstrak. Kemudian, dari pendapat beberapa para ahli ini, disebutkan bahwasanya intelijensi secara umum dapat juga diartikan sebagai suatu tingkat kemampuan dan kecepatan otak mengolah suatu bentuk tugas atau keterampilan tertentu. Jadi, kemampuan dan kecepatan kerja otak ini disebut juga dengan efektivitas kerja otak. Nah, intelijensi ini juga dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar. Yang pertama, ada juga intelijensi verbal linguistik, di mana intelijensi ini merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan bahasa. Seperti contohnya itu ada kegiatan membaca, kemudian kegiatan menulis. Nah, yang kedua ada juga intelijensi logikal matematik, di mana intelijensi ini merupakan kecerdasan dalam hal yang bersifat ilmiah, kemudian berhubungan dengan angka-angka gitu. Yang ketiga ada juga intelijensi visual spasial. Jadi intelijensi ini merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan seni seperti menggambar, kemudian memahat, melukis, dan lain-lain. Kemudian ada juga intelijensi kinestetik tubuh. Jadi, kalau kinestetik tubuh ini merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan yang menggunakan olah tubuh dalam mengekspresikan perasaannya. Seperti contohnya itu kegiatan menari, kemudian olahraga. Ada juga intelijensi ritme musikal. Jadi, kalau intelijensi ini merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan mengenali pola irama, kemampuan mengenali nada, kemudian kemampuan mengenali bunyi-bunyian. Juga ada yang keenam itu intelijensi intrapersonal. Jadi, kecerdasan ini berfokus pada pengetahuan diri, biasanya berhubungan dengan refleksi, kemudian kesadaran dan kontrol emosi gitu. Jadi orang yang mempunyai kecerdasan intrapersona ini biasanya adalah dia itu para pemikir gitu, psikiater, kemudian penganut ilmu kebatinan dan lain-lain. Kemudian ada juga yang ketujuh itu intelijensi interpersonal. Intelijensi personal ini kecerdasan yang berhubungan dengan keterampilan dan kemampuan individu itu untuk bekerja sama dengan orang lain. Jadi ada kemampuan berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal gitu. Biasanya seseorang yang dengan tingkat kecerdasan intrapersonal ini tinggi biasanya itu mampu membaca suasana hati seseorang maupun pribadi gitu. Kemudian dia juga mampu memotivasi orang lain gitu. Kemudian yang terakhir itu ada intelijensi emosional. Jadi kecerdasan ini meliputi kekuatan emosional dan kecakapan sosial. Sekelompok kemampuan mental yang membantu seseorang untuk mengenali dan memahami perasaan orang lain, yang menuntun kepada kemampuan untuk
mengatur perasaan-perasaan diri sendiri. Nah, selain itu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Nah, hingga saat ini sudah banyak kajian-kajian itu mengenai hal intelijensi atau tingkat IQ seseorang itu mengatakan bahwasanya semakin tinggi atau semakin rendah intelijensi seseorang itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Itu diantaranya yang pertama hereditas atau keturunan. Jadi faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa seseorang sejak ia lahir. Kemudian batas kesanggupan atau kecakapan seseorang itu dalam memecahkan masalah antara lain ditentukan juga oleh faktor bawaan. Malah karena itu di dalam misalnya dalam satu kelas itu dijumpai anak bodoh, kemudian anak pintar, ya itu bukan karena lingkungannya, namun faktor utama ya dia karena emang faktor bawaan atau faktor hereditas gitu. Meskipun pada halnya di dalam kelas itu pasti akan menerima pelajaran yang sama, pelatihan yang sama, namun karena keturunannya sudah memiliki ya, tingkat IQ seperti itu, maka tingkat kecerdasan anak juga akan menurun dari faktor hereditas tersebut. Kemudian yang kedua, ada faktor minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada sesuatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Nah, dalam diri manusia itu terdapat dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, sehingga apa yang diminati oleh manusia dapat memberikan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik gitu. Dan ada juga yang ketiga itu faktor kematangan. Jadi di mana setiap organ manusia baik fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang jika ia telah tumbuh dan berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, oleh karena itu tidak diherankan bila seorang anak belum mampu mengerjakan atau memecahkan soal matematika misalnya di kelas. Nah, karena soal itu masih terlampau sukar bagi anak. Bisa jadi karena hal demikian, karena anak tersebut masih belum memasuki tahap kematangan. Jadi organ tubuhnya dan fungsi jiwanya itu masih belum matang untuk menyelesaikan soal-soal, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas. Kemudian yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Nah, perkembangan anak juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini tidak hanya lingkungan sekitar kita, bisa juga berasal dari gizi atau berasal dari nutrisi yang kita makan. Nah, oleh karena itu ada hubungan antara pemberian makanan bergizi dengan intelijensi seseorang. Di sini dapat dibedakan antara pembentukan yang direncanakan itu seperti yang dilakukan di sekolah atau bukan yang tidak direncanakan itu misalnya pengaruh sekitar. Jadi misalnya lingkungan kita, lingkungan sekolah. Nah, itu pembentukan yang secara sengaja sudah dibentuk dan sudah direncanakan. Kemudian ada juga pembentukan yang tidak disengaja. Itu contohnya ketika kita berada di alam. Nah, pembentukan itu pemberian ilmu itu secara tidak sengaja, maka intelijensi seorang itu juga akan berpengaruh. Nah, ada juga untuk mengetahui tes intelijensi seseorang itu bisa menggunakan tes intelijensi. Maka salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui tingkat intelijensi seseorang itu adalah dengan melakukan tes, yaitu berupa tes yang menerjemahkan hasil-hasil dari tes intelijensi menjadi angka yang menjadi acuan atau sebagai suatu penunjuk mengenai tingkat tinggi atau rendahnya kecerdasan seorang siswa ya dalam hal ini yang membandingkan dengan nilai relatif yang tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang kedua itu ada bakat. Nah, apa sih bakat itu? Di sini juga telah disebutkan bahwasanya bakat itu memiliki banyak pengertian, khususnya pada beberapa ahli. Di sini ada pertama William B. Michel, bahwasanya dia mengatakan bahwa bakat adalah suatu kapasitas yang ada dalam diri seorang yang mana dalam melakukan tugas serta melakukannya itu dipengaruhi oleh latihan yang sudah dijalaninya. Kemudian
Pendapat yang kedua yaitu oleh ahli SC Utami Munandar mengatakan bahwasanya bakat adalah sebuah kemampuan bawaan dari seseorang yang mana sebagai potensi yang masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut dan dilatih agar dapat mencapai impian yang ingin diwujudkan. Kemudian yang ketiga ada juga menurut Kartini Kartono bahwasanya bakat ini adalah hal yang mencakup segala faktor yang ada di dalam diri individu yang dimiliki sejak awal pertama kehidupannya dan kemudian menumbuhkan perkembangan keahlian, keterampilan, dan kecakapan tertentu. Bakat ini sifatnya laten, potensial, sehingga masih bisa tumbuh dan masih bisa dikembangkan. Gitu. Caranya ya dengan latihan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya bakat itu merupakan suatu kondisi atau serangkaian karakteristik yang dipersepsikan sebagai indikasi kemampuan yang ada dalam individu tersebut dalam memperoleh pengetahuan, kemudian keterampilan, atau serangkaian respon yang dilakukan dengan latihan. Jadi bakat merupakan hasil interaksi antara hereditas dan pendidikan. Artinya hereditas ini, pendidikan ini, bakat ini sudah ada dalam diri kita, merupakan sudah keturunan, dan kemudian ya kita olah, kita kembangkan melalui latihan, ya dalam hal ini yaitu pendidikan. Kemudian bakat ini juga sifat atau kemampuan potensial yang ada dalam diri individu yang dan dapat dikembangkan apabila mendapat stimulasi yang tepat. Kemudian jenis-jenis bakat itu ada dua. Yang pertama bakat umum dan bakat khusus. Nah, bakat umum itu merupakan kemampuan berupa potensi dasar yang ada dalam diri seseorang yang sifatnya itu umum. Dengan kata lain, bakat umum ini dimiliki oleh setiap individu dan menjadi sesuatu yang lumrah gitu. Kemudian ada juga bakat khusus. Bakat khusus ini artinya ya hanya nggak semua orang memiliki bakat ini. Gitu. Jadi suatu kemampuan atau potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang. Nah, dengan kata lain, tidak semua orang itu memiliki bakat khusus yang sama antara satu ini dengan yang lain. Nah, di sini ada juga contoh bakat, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa bakat umum itu artinya ya bakatnya itu secara umum semua orang itu memiliki. Contohnya berbicara itu merupakan bakat sudah bawaan. Kemudian semua orang pasti memiliki bakat ini. Kemudian ada juga bakat berpikir, kemudian berjalan, kemudian menulis dan membaca. Meskipun tingkat perkembangan bakat ini tidak sama, namun setiap orang memiliki bakat umum ini. Kemudian ada juga bakat khusus. Jadi potensi ini hanya orang-orang tertentu saja yang memilikinya. Contohnya itu ada bakat verbal. Bakat verbal ini contohnya itu ditunjukkan dengan seseorang itu mampu berkata-kata atau bicara bagus. Kemudian ada juga bakat numerial. Ya, bakat ini ditunjukkan dengan kemampuan seperti pandai matematika gitu. Biasanya berhubungan dengan angka dan simbol-simbol. Dan ada juga bakat skolastik. Bakat skolastik ini kemampuan seseorang itu dalam berhubungan dengan angka juga. Namun ini juga berhubungan dengan angka, namun yang bersifat berpikir gitu, penalaran. Gitu. Kemudian ada juga bakat abstrak. Bakat abstrak ini kemampuan khusus seseorang dalam membuat pola, membuat rancangan, ukuran, bentuk, dan lain-lain gitu. Kemudian ada juga bakat mekanik. Bakat mekanik ini kemampuan khusus seseorang yang sifatnya itu umum seperti IPA, kemudian alam, bersifat alam, kemudian alat-alat, peralatan kerja gitu, dan lain-lain. Nah, dalam menentukan saya memiliki bakat apa, orang lain bakat apa. Nah, kita perlu adanya tes, yaitu tes bakat. Jadi tes bakat ini merupakan kondisi atau serangkaian karakteristik yang dipersepsikan sebagai indikasi kemampuan individu dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau serangkaian respon dengan melalui latihan.
Jadi, bakat merupakan hasil interaksi antara hereditas dan pendidikan. Kemudian, bakat ini juga dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu intelektual atau kecerdasan kita, kemudian perseptual, dan juga psikomotor yang ada dalam diri seseorang. Nah, macam-macam tes bakat itu juga ada differential aptitude test. Di sini biasanya ini ada 8 tes kalau nggak salah. Jadi tes ini disusun oleh George Bennett dan Harold Wiseman. Kemudian ada yang kedua yaitu Flanagan Aptitude Classification Test. Dan ini biasanya kalau fact ini kalau nggak salah itu ada 14 tes. Fact ini disusun oleh J.C. Flanagan, seorang profesor psikologi di Universitas Pittsburgh dan direktur American Institute for Research. Kemudian yang ketiga ada juga tes GATB, yaitu General Aptitude Test Battery. Ini kalau tidak salah tesnya itu juga ada 9. Nah, GATB ini disusun oleh Charles Odell dari United States Employees Service. Nah, demikian penjelasan mengenai apa sih intelijensi dan bakat itu. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.